Shalom, kembali lagi dalam program Word from Heaven. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ketika ada pertanyaan, apa yang membuat engkau bersuka cita? Ada beberapa jawaban yang saya terima. Yang saya akan katakan hari ini bahwa mereka berkata demikian, saya akan merasa sukacita ketika saya banyak punya uang. Ada juga yang berkata saya akan merasa sukacita ketika saya mendapat rumah yang besar, jabatan penting. Apakah itu arti sukacita yang sesungguhnya? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bukan berarti saya menentang atau tidak setuju dengan orang yang diberkati, yang punya rumah besar, yang punya uang banyak, oh tidak. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa kebahagiaan, sukacita yang luar biasa itu timbulnya dari dalam. Dari dalam hati kita sendiri. Jadi dari dalam ke luar. Saudaraku yang kekasih, sukacita. Saya katakan rejoice. Sukacita yang dari Tuhan itu berbeda dan daripada sukacita yang dari dunia ini. Kenapa? Karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah anugerah daripada Allah yang diberikan kepada setiap kita. Rasul Paulus berkata demikian, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus mengatakan ini ketika dia ada di dalam penjara. Bukankah di dalam penjara itu tidak enak, saudara? Kenapa Rasul Paulus bisa bersukacita? Itu karena dia mendapat anugerah dari Allah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa sukacita, rejoice itu sekali lagi ketika saudara dan saya dekat dengan Allah. Beda dengan happy, saudara. Kalau happy itu sukacitanya sementara, tapi kalau rejoice itu luar biasa karena dari Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kebahagiaan itu dari dalam baru keluar. Saudaraku, ketika saya mengalami masalah, ya karena kehidupan Kristen tidak akan lepas dari masalah. Tetap saya bersuka cita, merasakan damai sejahtera karena saya memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Bahkan firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara mau kuat? Saudara mau bersuka cita secara di dalam secara yang luar biasa? Saudara harus dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, saudara akan mendapat kekuatan demi kekuatan. Maju terus di dalam Tuhan, apalagi di dalam pandemi seperti ini. Sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi ketika kita bersama Yesus, sukacita kita berbeda. Orang yang bersukacita, saudaraku, umurnya lebih panjang. Orang yang bersukacita adalah orang yang badannya sehat. Karena apa? Ada Yesus di dalamnya. Tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami tahu kami hidup semua karena Engkau. Oleh karenanya itu Tuhan, kami tidak mau jauh daripada Engkau. Kami mau tetap mendekat kepada Engkau, sehingga sukacita sorgawi boleh turun dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang dalam keadaan sedih, yang dalam keadaan susah. Biarlah Tuhan sendiri yang menghiburkan, dan biarlah kami terus mendekat kepadamu. Dan kami akan merasakan sukacita dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan prima. Tetap bugar ya. Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam seminar daring ataupun webinar yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus tahun 2020, kerjasama saya bersama dengan GKRI Diaspora. Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang topik yang menarik, yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki untuk menghadapi online job interview. Dalam seminar daring ataupun webinar ini, saya akan mencoba berbagi beberapa pengalaman saya
Saya akan share informasi tentang bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara. Yang berikutnya saya akan coba berbagi juga mengenai kiat-kiat untuk menghindari jebakan-jebakan pewawancara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak terlalu teliti dan juga kita tidak terlalu konsentrasi itu sebetulnya adalah jebakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri di dalam kita menghadapi online interview yang agak berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan tatap muka langsung dengan pewawancara. Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking untuk bisa menghadapi online interview. Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung dan segera book tempatnya karena tempatnya terbatas. Sampai jumpa 22 Agustus 2020. Sukses untuk kita semua. Stay healthy, stay smart, and stay safe.